Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Noktapiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ikhlas. Ikhlas adalah ruh dari suatu amal perbuatan. Jika amal perbuatan yang kita lakukan tidak disertai dengan rasa ikhlas, maka hal itu bagaikan jasad sebuah tubuh yang tidak memiliki ruh. Jika diartikan secara bahasa, makna ikhlas memiliki arti membersihkan, jernih, bersih, suci dari kotoran, suci dari campuran, baik itu berupa materi ataupun tidak. Selain itu, ikhlas juga bisa diartikan secara istilah, di mana artinya adalah membersihkan hati agar hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dengan kata lain, dalam melakukan ibadah, hati kita tidak boleh menuju kepada selain Allah. Definisi ikhlas sederhana, yaitu merelakan sesuatu yang kita anggap baik, sangat baik, dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi ikhlas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ikhlas awam. Manusia yang memiliki sifat ikhlas awam akan beribadah kepada Allah dengan landasan takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan pahala atas ibadah yang dilakukan. Yang kedua adalah ikhlas kawas. Pemilik sifat ikhlas kawas ini akan beribadah dengan harapan agar menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah, dan dengan kedekatannya tersebut manusia akan mendapatkan suatu balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ikhlas kawas al-kawas, beribadah secara tulus kepada Allah dengan penuh kesadaran. Itu adalah salah satu ciri manusia yang memiliki sifat ikhlas kawas al-kawas. Dengan sifat ini, manusia menganggap bahwa segala sesuatu merupakan milik Allah dan hanya Allah Tuhan sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Linda Kusumawardani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ikhlas. Ciri-ciri ikhlas. Ikhlas merupakan pekerjaan hati. Dengan begitu tidak mudah untuk memahami sifat seseorang. Menurut Imam Junun, ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Di antaranya yang pertama, tidak mengharapkan imbalan apapun dari manusia selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu seperti kita telah menolong atau membantu seseorang, kemudian kita mengharapkan ucapan terima kasih dari orang tersebut. Nah, sikap seperti itulah yang tidak dapat digolongkan ke dalam sikap ikhlas, sebab masih menuntut hak dari perbuatan baiknya atau mengungkit kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Andita dari kelas 11A3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keutamaan dan manfaat dari ikhlas. Islam memandang ikhlas sebagai suatu syarat syah dan diterimanya suatu amal. Amal perbuatan yang tidak dilandaskan dengan rasa ikhlas, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridhonya." Maka tak heran, ulama Ibnu Qayyim memberikan sebuah perumpamaan, yaitu sebagai berikut: amal tanpa keikhlasan seperti musyafir yang mengisi kantung dengan kerikil pasir, memberatkan namun tidak bermanfaat. Dari kedua hadis tersebut, jelas bahwa ikhlas sangat penting bagi umat muslim dalam melakukan ibadah. Memang, ikhlas ini sangat sulit untuk diterapkan karena tidak semua orang dapat melakukannya. Namun, keikhlasan bisa kita peroleh dengan cara membiasakan diri berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang senantiasa berbuat ikhlas maka akan mendapatkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keutamaan dan manfaat dari ikhlas yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, ikhlas sebagai syarat utama diterimanya ibadah. Allah tidak menghitung seberapa banyak atau seberapa sering hambanya beramal, melainkan dari seberapa dalam keikhlasannya dalam melakukan amal perbuatan. Yang kedua yaitu ikhlas sebagai pokok atau dasar dari amal perbuatan. Amal perbuatan dilakukan dengan fisik yang terlihat dan dengan hati yang hanya diketahui oleh Allah. Ikhlas berada di dalam hati manusia, oleh karena itu, pokok yang baik maka akan mendapatkan imbalan yang baik, pula begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, yaitu amalan yang dilakukan dengan hati adalah pokok dan amalan yang dilakukan oleh anggota badan yaitu sebagai pengikut dan penyempurna. Yang ketiga, ikhlas menjadikan amalan bernilai besar. Tak perlu merasa kurang atas pemberian Allah, manfaatkan sesedikit apapun yang kita punya untuk berbuat kebaikan di jalan Allah dengan niat yang ikhlas. Yang keempat yaitu mendapatkan kelapangan hati. Di antara keutamaan ikhlas adalah memiliki kelapangan di dalam hatinya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan akhlak. Ia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, melainkan berbuat kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Yang kelima, bersih dari hawa nafsu duniawi. Ikhlas menjadikan seseorang bersih dari hawa nafsu duniawi yang terlihat maupun yang tersembunyi, serta terhindar dari godaan syaitan dan penyakit hati seperti ria, iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Karena orang yang ikhlas hanya akan mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut contoh penerapan ikhlas. 1. Membantu membersihkan rumah. 2. Membantu tetangga. 3. Menghadapi musibah. 4. Memberi sedekah. 5. Menolong teman tanpa mengharap imbalan. Dan 6. Belajar tanpa mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifana Siti Mansur. Dalam video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan subbab mengenai unsur-unsur ikhlas. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, dalam unsur-unsurnya, ikhlas terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama yakni niat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di saat dan petang hari, sedangkan mereka menghendaki keridoannya." Nah, dari firman Allah ini dapat disimpulkan bahwa niat kita akan menghendaki keridoannya. Unsur yang kedua yakni mengikhlaskan niat. Pada unsur ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Muaz bahwa ikhlaskanlah amal, maka sedikit darinya mencukupimu. Lanjut ke unsur yang ketiga atau yang terakhir, yaitu dapat dipercaya. Dari unsur ini, kesempurnaan dari sebuah keikhlasan itu adalah bisa dipercaya. Dalam hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat 33 ayat 23 yang berbunyi, "Orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Tingkatan ikhlas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhlas awam. Di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melandasinya dengan rasa takut akan siksaan Allah dan masih mengharapkan pahala dunia, seperti orang-orang yang melakukan sholat duha, agar mereka mendapatkan pahala dan dipermudah rezekinya. Kemudian ada orang-orang yang melakukan sholat tahajud, agar mereka diperlancar urusan dunianya. Lalu yang kedua, ada ikhlas hawas. Akhlak yang satu ini memiliki motivasi untuk melakukan atau memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, orang yang melakukan amal ibadah akan mendapatkan sesuatu di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terhindarnya dari siksa kubur dan
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, ada ikhlas hawas al-hawas. Ikhlas yang satu ini adalah suatu bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran penuh bahwasannya seorang hamba harus mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan perbuatan dan amal ibadah untuk memperoleh ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Azalia akan menjelaskan tentang dalil Al-Quran yang berisi mengenai ikhlas. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ikhlas salah satunya adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ayat ini menjelaskan Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran dan keadilan. Maksud membawa kebenaran dalam ayat ini ialah membawa perintah kepada seluruh manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian Allah menjelaskan cara beribadah yang benar itu hanyalah menyembah Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya, bersih dari pengaruh syirik dan riya.